Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Gimana namanya Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Gitu ya jawabannya ya. Dijawab dengan penuh semangat. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Oke, semangat hari ini. Semangat hari ini. Harus semangat kalau masih jam berapa ini? Masih jam 9 ya harus semangat. Belum sarapan ya? Belum sarapan ya? Belum. Ya udah apa-apa sama berarti ya. Ya. Oke. Oke. Ada yang tahu di sini kita akan menjelaskan tentang apa? Haji dan umroh. Tahun ini apa? Kain. Kain apa anak-anak? Kain ihram. Dibuat untuk Haji dan umroh. Pintar semua murid-muridnya ya. Pernah haji dan umroh? Ya, semoga kita semuanya tahun depan bisa haji, daftar haji dan umroh ya. Oke. Jadi di sini udah kenal saya? Butuh perkenalan? Oke. Sama ini ya, samping saya nanti ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, bisa dipanggil Salman atau Faris. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Dan ini teman saya Muhammad Zaim Zati, bisa dipanggil Zaim. Di sini saya menerangkan tentang umroh. Oke. Udah siap pelajaran? Siap. Oke, sebelum pelajaran mari saya kasih yel dulu ya. Kalau saya bilang Sofiku hamasa huha. Oke? Bisa? Sofiku hamasa huha. Sekali lagi ya, yang lebih semangat ya. Sofiku hamasa huha. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi haji dan umroh ini, diharapkan peserta didik ini kalian semua mengerti akan pengertian haji dan umroh dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan hukum haji dan umroh. Yang ketiga menjelaskan syarat wajib, syarat sah dan rukun dan wajib dan sunnah juga serta umroh dengan benar. Kemudian menyebutkan perbedaan haji dan umroh. Kemudian menyebutkan macam-macam haji, menjelaskan hikmah haji dan umroh, dan yang terakhir yang paling penting yakni bisa mempraktekkan haji dan umroh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Monggo bisa dipimpin oleh Mas Ahmad. Kan yang pakai Belum tahu Ustaz, belum diajarin Ustaz. Gimana? diajarin ke sadaya dia. Baik, saya aja yang memimpin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang telah dipelajari nanti bisa bermanfaat bagi depannya. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Rabbil wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maka ke syarat, rukun, wajib, sunnah, umroh. Nah, sebenarnya tata cara umroh ini tidak jauh berbeda dengan haji. Perbedaannya cuma sedikit saja. Yang pertama, yakni syarat sah umroh. Nah, untuk syarat sah umroh ini sama dengan tata cara sama dengan syarat umroh, sama dengan syarat sah haji. Jadi syaratnya sah itu harus Islam, balik, berakal, mampu dan merdeka. Kemudian untuk rukun umrohnya ini ada beberapa yang tidak dilakukan pada saat umroh, seperti wukuf. Jadi cara caranya itu yang pertama ihram, terus kemudian tawaf, kemudian sa'i, terus tahallul, kemudian tertib. Jadi keseluruhan tata cara ini harus dilakukan secara tertib. Jadi tidak oleh seumpama tawaf dulu baru ihram, kemudian kalau nggak gitu tahallul dulu baru sa'i. Jadi nggak boleh, harus sesuai urutan rukun umroh. Nah, kemudian untuk wajib umroh ini hanya dua, hanya niat ihram dari miqat dan meninggalkan larangan ihram. Nah, adapun maksud dari niat dari miqat, apa sih miqat itu? Ya, pembagiannya apa aja? Ya, benar. Jadi yang pertama ada miqat zamani. Zamani itu berarti artinya waktu. Jadi miqat zamani itu waktu untuk memulai niat. Nah, kemudian untuk miqat makani itu tempat untuk memulai ihram. Nah, adapun miqat makani ini ada beberapa tempat dan juga berbeda-beda dari tiap daerahnya. Kalau dari Madinah itu miqatnya di Bir Ali. Kemudian kalau orang Syam dan Mesir atau yang sejajarnya dari negara itu miqatnya di Jufa. Kemudian ada dari Yaman. Nah, dari Yaman ini dan sejajarnya, pokoknya konsepnya itu negara dan sejajarnya gitu. Jadi dari zaman ini, dari Yaman ini miqatnya di Yalamlam. Kemudian untuk miqat kita yang masyarakat dari Indonesia dan tetangga kita itu miqatnya itu di ini seperti yang tadi Yaman, Indo, kemudian yang sejajarnya itu di Yalamlam. Terus kemudian ada orang yang dari Hijaz itu miqatnya di Qarnul Mazul. Kemudian yang terakhir tempat miqatnya itu di Darul Irkin, itu bagi orang-orang yang dari Irak. Nah, kemudian lanjut ke sunnah umroh. Jadi sunnah umroh ini sama seperti sunnah haji. Jadi yang pertama mandi ihram, yang sudah diterangkan oleh Mas Pak Salman tadi. Yang pertama itu mandi ihram sebelum memakai baju ihram. Kemudian setelah memakai baju ihram itu kita sholat sunnah ihram seperti yang sudah diterangkan oleh Mas Salman tadi. Kemudian membaca tabiah. Nah, sekarang mari kita coba lagi membaca tabiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
terakhir yakni minum air zam-zam. Nah, sekarang sebelum ke materi ini, siapa yang tahu perbedaan apa saja sih perbedaan haji dan umroh? Yang pertama, Umroh tidak ada wukuf. ya terkait rukun. Ya, umroh itu tidak ada rukun. Kemudian yang kedua terkait waktu, ya pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya umroh itu bisa kapan saja. Tapi kalau haji itu bisa di waktu tertentu. Terus apa lagi? Sunnah. Ya mungkin saya terangkan aja ya. Jadi yang tadi seperti waktu dan rukun. Kemudian ada hukum. Hukumnya itu kalau haji itu fardhu ain, kalau umroh itu sunnah muakkad. Nah kemudian terkait tempat, haji ini melibatkan kan wukuf di luar Mekah kan, jadi itu melibatkan Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah kalau Ayo perwakilan cowok silakan memakai ihramnya. Ayo Mas Dilfa, Mas Ahmai. Ya. Kalau diperhatikan ya semuanya yang cowok-cowok nanti kalau haji biar nggak bingung. Gini ya, bayangkan antum ya pakai ini berhaji ya. Ini nggak pakai apa-apa lah modelnya. Habis mandi sunnah. Nah, terus bergerak sama niat. Nah, oke. Nah ini supaya menutupi. Terus yang atas. Gimana tadi yang atas? Bundanya nggak boleh tertutup. Kecuali kalau sudah semua udah sa'i boleh ditutup. Gimana? Supaya tidak apa namanya kelihatan ininya tidak lepas, maka disempitkan di sini. Terus disampaikan, ayo. Nah, simpel kok. Kamu steady. Allah, ya, tangannya duduk nanti. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau ditutupnya seperti ini kan biasanya gini kan. Nah, kalau biasanya itu orang haji itu ada sabuknya hijau, putih atau apa disabuin gini. Biar nggak melorot bahaya ya, karena nggak pakai apa-apa. Oke, itu. Jadi seperti itu ya. Selamat pagi. Ayo semuanya ke sini. Nanti jangan lupa beli air zam-zam ya. Ayo ke sini semuanya, ayo cek. Tanah semua bisa di. Ya. Yang surga ya, surga. Air zam-zamnya mana, Pak? Ayo tadi. Ayo, bimbing masuk, Pak. Mulai kawan. Ini mau haji apa ini kerja tuh, Pak? Bayangkan antum menjadi mutawif ya. Jadi nanti gini ya. Ini kan startnya hajar aswad. Ini nanti kecil ya. Oke, jadi ini startnya seperti ini ya. Kiri. Ada bacaannya nggak di sana? Bapak. Ya. Kelihatan nanti tangan kanan ya. Oke. Angkat tangan ya, Kira. Bacaan oke. Ayo mutawifnya kan kamu. Ya. Kan jamaahnya. Ya. Terus gimana?
Oke, jadi nanti Ya. berniat secara simpelnya ya. Itu kalian nanti bisa bahasa Indonesia. Nanti saya berniat tawaf lillahi ta'ala. Oke? Mas Nanda, ini yang satu angkat Loh, tangan. nanti. Nanti Mas Nanda. Aku belum ya, tulisannya nyol banyak kan, misalnya dari pojok sendiri nanti ya. Karena haji itu banyak banget nanti. Oke, Mas Nanda, silakan dipimpin semuanya mengikuti ya. Ya, nanti. Berniat dulu ya. Berniat dulu. Saya berniat tawaf lillahi ta'ala. Oke, langsung. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Terus berzikir ya. Ya, baca asal. Sebanyak 7 kali. Ya, sekali ayo muter sekali. Jangan banyak-banyak ini. Ya, banyak kali 7 kali. Udah selesai. Udah selesai kan ya? Udah selesai. Sekarang intinya yaitu belum semuanya ya haji belum sa'i maka belum Oke, jadi bayangkan ini Ustaznya tetap ini bukit sofa sana Marwah jadi nanti gini Muter Salman. Muter. nah yang muter itu nanti muter di sini kan salahnya kan Hijau-hijaunya tuh mati. iya nggak sampai selesai oke jadi nanti kita berniatnya di sini niat sekali lillahi ta'ala nanti gini ya ayo ikutin pikiran saya karena adanya panjang ya mungkin ada yang lupa atau gimana oke start Ayo bapaknya itu. yang mana berniat dulu ayo anak-anak berniat dulu gimana Pak saya berniat sa'i lillahi ta'ala ayo Saya berniat sa'i lillahi ta'ala. ayo dari tangan kanan kanan dulu ya ya inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tawaro fala junaha alaihi ayyan qawa bihima wa man taqawwa fa innallaha syakirun alim 7 kali pakainya ya udah masuk ya udah oke udah selesai ya baru nanti tahap ini rangkaian umroh ini udah termasuk umroh dan sah nah ini hajinya nanti juga rangkaiannya sama tapi ditambahin oleh ada mabit di Musdalifah nanti dari habis itu kan ada lebar-lebar gitu mabit Pak ada mabitnya ada di nanti tanggal 9 Zulhijjah itu semua jamaah haji digiring ke Bukit Arafah untuk mendengarkan khutbah. Maka kita semuanya yang ada di tanah suci disunahkan untuk puasa Arafah. Pintar. Oke, sambut. Nanti sekarang yang cewek. Sekarang dibentuk kelompok masing-masing 3 orang. 3 orang. Langsung aja 3 orang. Nanti aku bagian cewek enggak? Kan habis gaji enggak kuliah. Langsung saja ya. Ini saya kasih nomor pertanyaan. Nanti bilang ke saya dapat nomor berapa kelompoknya. Masing-masing 3 orang.
Iya, dibuka. Oh, Bisa menyebutkan dapat nomor berapa? 1, 2, 3. Dengarkan ya. Misalnya yang kelompok 1 itu menjelaskan pengertian haji dan umroh. Terus yang kelompok 2 itu menjelaskan apa hukum pelaksanaan haji dan umroh. Terus kelompok yang ketiga menyebutkan rukun-rukun haji dan umroh. Kelompok 4 menyebutkan hikmah haji dan umroh. Terus yang kelompok 5 ini perbedaan antara haji dan umroh. Ya, berdiskusi nanti. Silakan yang kelompoknya diskusi. Nomor 5 perbedaan antara haji dan umroh. Saya kasih waktu sampai 10, 2, 1 ya. Jadi kalau dia mampu, kewajibannya Sudah semua? Sudah. Ampun. Oke, jadi nanti salah satu dari perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan soal-soal yang telah didiskusikan, yang telah dijawab didiskusikan tadi. Mulai dari kelompok Mulai dari kelompok 4. ya 4. Iya, iyalah harus tiba-tiba. Ayo kelompok 4 siapa? Saya. Itu kelompok 4 ya. Saya. Perwakilan majukan doa. Ya, ayo, supaya cepat selesai anak-anak. Iya nggak apa-apa. Biasanya yang penting apa yang kalian jadi pahami dari materi yang telah disampaikan tadi. Oke, minta perhatiannya sebentar. Tolong didengarkan teman-temannya. Mas Dayat silakan. Pertanyaannya tadi Pak haji dan umroh. Yang pertama yaitu persatuan umat. Yang kedua menambah ketakwaan. Yang ketiga pengampunan dosa. Sudah. Ya, Sudah. Selanjutnya kelompok 3 dulu. 1. Ayo satu, ayo perwakilan. Jadi pengertian dari haji dan umroh. Kalau haji itu
Dan dengan waktu tetap dari satu itu. Kalau umrah itu sama, cuma yang membedakan yaitu waktu. Dan juga kalau umrah itu juga ada waktu sama bermalam di Gimana dilangi lagi pelan-pelan nggak apa-apa. kalau mereka sama seperti ya, cuma bedanya itu kan waktunya kan terserah. Iya. Dan juga kalau umrah itu tidak ada wukuf dan bermalam di Muzdalifah. Iya. Ya, begitu pertanyaan. Ya, kelompok 3. Nomor 3. Nomor 3. Ayo kelompok 3. Ayo anak. Maju-maju, ayo jangan malu-malu ya. Rukun kan ya? Rukun haji itu ada 6. Ada berapa teman-teman? Rukun haji itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua itu wukuf, yang ketiga itu tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam khatib. Cuman kalau umrah itu nggak ada wukuf. Kalau umrah ada wukufnya, jadi cuma 5. Oke, sip. Pintar. Ya, begitu pertanyaan. Ya, beri tepuk tangan. Kemudian 3 kelompok. Teman-teman 3. Kelompok 3 kelompok berapa? 2 sama 5. 2 sama 5. Yang mau maju duluan siapa? Angkat tangan ayo. Ya. Rukunnya haji sama umroh. Kalau haji itu fardu ain, wajib bagi yang mampu. Kalau umrah itu senang mu'akkad. Dan Ya, benar. Nah. Ayo, ini 3 kelompoknya Mas Ahmed sama Mas Jufa. Pertanyaannya adalah perbedaan haji dan juga umroh. Iya. Kalau haji itu apa? Gimana tadi? Kalau haji itu sini. Kalau haji itu perbedaan dari rukun, umroh ya rukun. Iya. Karena ini nggak ada wukuf. Iya. Yang kedua ada pelaksanaannya. Iya. Kalau haji itu udah ditentukan waktunya. Iya. Kalau umroh terserah satu muslim. Terus ya, yang ketiga itu hukumnya. Punya. Kalau haji itu fardu ain bagi yang mampu. Kalau umroh Kalau umroh? sunah. Iya. Sip. Beri aplaus yang keras. Oke, karena udah selesai, sebelum kita tutup, mari kita ada pertanyaan. No question. Oke, mari melantunkan talbiyah sekali lagi, ya, biar nanti apa namanya? Oh iya, Rek, saya terpanggil oleh Allah. Hati-hatinya yang terpanggil, maka niatkan dari sekarang. Kalau udah niat mau haji dan umroh, niatkan dari sekarang. Insya Allah nanti suatu saat, kita tidak tahu umur sampai kapan. Kalau udah ada hati kalian udah niatkan haji dan umroh, maka insya Allah kalian udah diganjar haji dan umroh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersama-sama melantunkan talbiyah. La ilaha Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda wal mulka la syarika lak. Oke, karena pembelajaran udah selesai, sebelum kita akhiri Mari pembelajaran, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.